Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Vika Fatmasari, saya sendiri. Yang kedua ada Utari Imratun Solehah, dan yang terakhir ada Muhammad Abdul Rozak Oktaviani. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata kuliah pengantar manajemen mengenai materi stres kerja. Pengertian stres kerja menurut Panji Anoraga adalah suatu bentuk tanggapan seseorang, baik fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. Dan menurut Gibson dan kawan-kawan menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian yang diperantarai oleh perbedaan-perbedaan individu dan atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan atau fisik berlebihan kepada seseorang. Penyebab stres kerja ada 3 faktor, yaitu faktor individu, faktor kelompok, dan faktor lingkungan. Dalam faktor individu, penyebabnya antara lain adalah usia, status gizi, kondisi kesehatan, tipe kepribadian, jenis kelamin, masa kerja, dan peran ganda. Sedangkan dalam faktor kelompok, penyebabnya antara lain adalah kondisi kerja, faktor interpersonal, peran individu, ambiguitas dalam berperan, pengembangan karir, dan struktur organisasi. Yang terakhir, faktor lingkungan, penyebabnya antara lain adalah sinar matahari, temperatur, udara kotor, dan kebisingan. Kemudian yaitu gejala-gejala stres kerja. Gejala stres kerja dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gejala psikologis, yang terdiri dari 1. Kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. 2. Perasaan frustasi, rasa marah, dan dendam kebencian. 3. Sensitif dan hiperaktif. 4. Memendam perasaan dan penarikan diri dan depresi. 5. Komunikasi yang tidak efektif sesama karyawan. 6. Perasaan terkucil dan terasingkan. 7. Kebiasaan dan ketidakpuasan kerja. 8. Kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan kehilangan konsentrasi. 9. Kehilangan spontanitas dan kreativitas. 10. Menurunnya rasa percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu gejala fisiologis. Ciri-ciri gejala fisiologis yaitu 1. Meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah. 2. Meningkatnya sekresi dan hormon stres. 3. Gangguan lambung. 4. Meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan. 5. Kelelahan secara fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis. 6. Gangguan pernapasan termasuk gangguan dari kondisi yang ada. 7. Gangguan pada kulit. 8. Sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, dan ketekan otot. 9. Gangguan tidur. 10. Rusaknya fungsi imun tubuh termasuk risiko tinggi kemungkinan terkena kanker. Yang terakhir yaitu gejala perilaku. Ciri-cirinya yaitu 1. Menunda, menghindari pekerjaan dan absen dari pekerjaan. 2. Menurunnya prestasi dan produktivitas. 3. Meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan. 4. Perilaku sabotase dalam pekerjaan. 5. Perilaku makan yang tidak normal sebagai pelampiasan mengarah ke obesitas. 6. Perilaku makan yang tidak normal dan sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba. 7. Meningkatnya kecenderungan perilaku berisiko tinggi. 8. Meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas. 9. Menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga. 10. Kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Rozak. Dampak dan akibat yang ditimbulkan dari stres kerja. Yang pertama, subjektif, berupa kekhawatiran atau ketakutan, agresi, apatis, rasa bosan, depresi, keletihan, frustasi, kehilangan kendali emosional, penghargaan diri yang rendah, gugup, kesepian. Yang kedua, perilaku, berupa mudah mendapat kecelakaan, kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat, luapan emosional,
makan atau merokok secara berlebihan, perilaku impulsif, tertawa gugup. Yang ketiga, kognitif, berupa ketidakmampuan untuk membuat keputusan yang masuk akal, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat sensitif terhadap kritik, hambatan mental. Yang keempat, fisiologis, berupa kandungan glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, berkeringat, bola mata lebar, panas dan dingin. Yang kelima, organisasi, berupa angka absensi, omset, produktivitas rendah, terasing dari mitra kerja, komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. Cara mengatasi stres kerja. Yang pertama, diskusikan penyebab stres Anda bersama atasan untuk mendapat solusi terbaik. Yang kedua, mulai susun agenda atau daftar pekerjaan yang harus dilakukan setiap hari. Kerjakan mulai dari yang paling sulit di pagi hari saat pikiran masih segar. Yang ketiga, jaga pola makan bergizi, lengkap dan seimbang setiap hari. Yang keempat, sempatkan olahraga di sela-sela rutinitas. Kelima, luangkan waktu untuk relaksasi secara teratur setiap hari. 6. Berikan waktu luang untuk rehat diri sendiri, paling tidak seminggu sekali. Ketujuh, hindari melampiaskan stres kerja pada orang terdekat. Yang kedelapan, beritahu orang terdekat jika Anda sedang memiliki masalah stres kerja, lalu minta saran dan dukungan dari mereka. Terakhir, jangan lampiaskan stres kerja ke hal negatif seperti merokok atau minum minuman alkohol. Sekian presentasi dari kami mengenai stres kerja. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.